Selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Pentakosta bagi Bapak, Ibu sekeluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi seisi rumah tangga. Pemberita firman saat ini adalah Bapak Pendeta Abraham Ferdinandus. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB, melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu, dan sulit untuk dilalui. Menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang, namun kadang mencekam. Menembus gunung-gunung yang terjal dan tidak biasa untuk dijangkau. Menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan, tampaknya tidak ada damai, tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umat-Nya dan tetap memegang perjanjiannya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umat-Nya berjalan sendiri. Dalam keadaan yang tak mudah, Tuhan tetap memegang janjinya dan menghadirkan damai sejahteranya bagi umat yang dikasihinya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat tetap bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur pada Allah atas janji setianya pada umat yang berharap hanya kepadanya. Jemaat silakan berdiri menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita. Bersama beribadah, angkat suaramu nyanyi.
Jemaat Tuhan, mari beribadah kepada Tuhan dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam ibadah hari ini, Ibrani 12 ayat 14 yang mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dengan kerendahan hati, mari memanjatkan doa di hari ini. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, termulialah namamu. Kami bersyukur karena Engkau memenuhi hidup kami dengan segala kepenuhan-Mu. Kami hidup dalam kasih Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus, dan diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Kami manusia mengaku bersalah dan berdosa dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Namun Engkau mengasihi, mengampuni, dan memperbarui hidup kami. Di hari ini, kami mulai menjalani minggu-minggu biasa sesudah Pentakosta. Kami mulai mengarungi samudera dan kembara kehidupan dengan berbagai tantangan yang terkadang tidak mudah kami hadapi. Banyak musuh akan muncul dan menghadang jalan kami. Namun Engkau telah mencurahkan Roh Kudus bagi kami. Jika kami tetap setia berpegang pada perjanjian-Mu dan menyerahkan seluruh langkah dan jalan hidup kami dibimbing oleh Roh Kudus, maka kami akan dapat menjalani kehidupan dan mengalami pertolongan pada waktunya. Kami mohon Roh Kudus selalu ingatkan kami untuk melakukan yang baik, adil, dan benar, satu terhadap yang lain, selalu memaafkan dan mengampuni, serta berdamai dengan orang yang melakukan yang buruk dan jahat kepada kami. Biar hubungan kekerabatan dan persaudaraan dalam keluarga, persekutuan, dan dalam masyarakat tetap berlangsung damai dan harmonis. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin.
dibayangi kekhawatiran, kecemasan, karena tidak ada yang bisa memastikan kapan wabah ini berakhir. Bila Tuhan izinkan ini terjadi, pasti ada maksud baik di baliknya. Sebagai umat Tuhan, keyakinan kepadanya adalah sumber kekuatan dan pengharapan untuk tidak menyerah. Meskipun dibatasi jarak dan waktu, kami masih dapat menikmati kasih Tuhan untuk saling menguatkan melalui harmonisasi pujian. Waktu bila kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak dapat ku mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik, yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak dapat ku mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak dapat ku mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang Kita masuk dalam rumpun pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Roh pembimbing dalam kebenaran, bimbinglah kami semua yang telah siap untuk mendengar firman-Mu, orang tua, pemuda, teruna, anak-anak di rumah kami masing-masing, supaya firman Tuhan yang kami dengar melalui pembacaan Alkitab dan pemberitaannya boleh menjadi pembimbing, penuntun, pedoman dalam seluruh kehidupan kami sepekan, supaya seluruh hidup kami yang kami jalani atas perjanjian Tuhan, kami boleh setia sampai akhir, dan kami pun memperoleh berkat dari kesetiaan itu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya,
Pembacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Kejadian 31 ayat 43 sampai 50 yang mengatakan, perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak ini, lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat ku perbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian aku dan engkau. Kemudian, Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa. Sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau, apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang di dekat kita, Allah juga menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita memasuki minggu-minggu biasa atau minggu-minggu sesudah Pentakosta. Selama 24 minggu, kita akan merayakan masa gereja berjuang di tengah tantangan zaman. Bagaikan bahtera, kita mengerungi samudra luas yang tidak selamanya tenang. Namun terkadang badai, gelombang datang tiba-tiba dan membuat bahtera kita goyah. Bagaikan musafir, kita juga akan menjalani kembara kehidupan yang tidak selamanya teduh dan sejuk, tetapi terkadang juga gersang dan tandus. Dalam situasi yang demikian, Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan pertolongan. Kita membutuhkan kekuatan, kita membutuhkan arah yang jelas. Karena itu firman Tuhan yang kita baca melalui kisah Yakub mau mengajar kita untuk mengangkat nilai-nilai yang baik dalam seluruh kehidupan kita, untuk kita warnai dalam kembara dan perjalanan hidup kita masing-masing. Kadangkala kalau kita belajar dari Yakub, maka kita akan temukan sosok sebagai seorang yang penurut.
dia menuruti ibunya sehingga bisa terjadi kisah dia sebagai seorang yang menipu hak kesulungan. Dia juga seorang yang siap untuk menghadapi tantangan besar. Ketika persoalan dengan Esau, dia harus melarikan diri dari Berseba ke Haran sesuai dengan nasihat ibunya. Dan di Haran ia bertemu dengan pamannya dan seisi keluarganya. Yakub juga adalah seorang yang yakin akan karunia, berkat yang Allah berikan kepadanya atas berkat sulung yang telah diberikan ayahnya kepadanya. Sehingga dalam seluruh perjalanan pelariannya dari Berseba ke Haran, dia berjumpa dengan Tuhan di Betel. Dan dia adalah seorang yang sungguh-sungguh memanfaatkan dan menggunakan waktu perjumpaan dengan Tuhan sebagai sebuah momen yang penting. Kita tahu di Betel dia membangun mezbah untuk memanggil nama Tuhan atas apa yang Tuhan nyatakan kepadanya. Jadi dia seorang yang siap menghadapi tantangan dan membangun hubungan dengan Tuhan. Yakin akan berkat Tuhan kepadanya. Yakub juga adalah seorang pekerja keras. Dikatakan dalam bacaan kita sebelumnya, ketika dia sampai di rumah Laban, ayahnya, pamannya itu, tinggal sebulan dia sudah bekerja dan boleh memperlihatkan hasil yang baik. Mendatangkan ternak yang cukup banyak kepada Laban. Sehingga pamannya itu membuat perjanjian sebagai seorang pekerja di rumahnya. Laban tidak memperlakukan Yakub sebagai seorang ponaan yang bekerja tanpa upah. Tapi Laban membuat surat perjanjian kerja dengan Yakub. Ya, dan di dalam perjanjian kerja itu tentu ada kewajiban dan hak yang harus diperoleh. Kewajiban Yakub adalah dia harus bekerja ya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan apa hak yang akan Yakub peroleh sesuai Yakub minta, yaitu dia ingin Rahel anak Laban yang bungsu menjadi istrinya. Dan 7 tahun sebagai waktu untuk Yakub bekerja, dia mengerjakan semuanya dengan tekun, dengan sukacita, dengan tabah dan sabar. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, Laban tidak memenuhi syarat perjanjian itu. Karena Laban tidak memberikan Rahel ketika Yakub menyelesaikan masa pertamanya 7 tahun bekerja. Yakub justru mendapat Lea, ya, kakak Rahel, dengan pembantunya, pelayannya Silpa. Ya. Sesuai dengan apa yang terjadi pada masa itu, bahwa seorang adik tidak diizinkan melampaui kakaknya dalam perkawinan. Ini alasan yang ditentukan oleh Laban. Dan dalam kenyataan itu Yakub seorang yang tabah, yang sabar, ya, dia memaklumi bahwa dia pada posisi yang tidak bisa melawan pamannya itu. Sehingga dia harus melakukan lagi 7 tahun bekerja. Sehingga pada akhirnya Laban memberikan Rahel sebagai istrinya. Bapak Ibu Saudara-saudara, sikap Yakub yang pekerja keras, seorang yang tabah, seorang yang sabar, yang juga diperlakukan tidak adil, dia menjalani semuanya itu. Dan inilah kembara kehidupan Yakub. Inilah juga kembara kehidupan kita dalam masa gereja berjuang, masa-masa sesudah Pentakosta yang akan kita jalani.
Nah, apa yang terjadi setelah Yakub memperoleh anak-anak, bahkan setelah Yusuf lahir dari kandungan Rachel, kita temukan keinginan Yakub untuk kembali ke kampung halamannya Berseba. Dan dia mengemukakan itu baik-baik kepada pamannya Laban. Namun apa yang terjadi? Laban tidak mengizinkan. Malah Laban membuat lagi sebuah perjanjian kerja, di mana Yakub harus bekerja lagi selama 6 tahun untuk memperoleh ternak. Dan apa yang Yakub lakukan? Dia tabah menjalani semuanya itu. Dia yakin akan penyertaan Allah, pertolongan Allah kepadanya, bahwa dia tidak sendiri. Allah selalu menyertai, menolong dia dalam semua hal yang dia kerjakan. Sehingga 4 tahun dia bekerja untuk mendapat ternak itu, dia lakukan semuanya dengan baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah setelah 20 tahun kerja dan berada di lingkungan Haran, lingkungan Laban itu, Yakub masih mendapatkan hak yang baik atau niat yang baik dari Laban? Bacaan kita sebelumnya mengatakan justru Laban dan anak-anaknya yang lain itu membenci Yakub. Ya, wajah Laban tidak seperti biasanya lagi. Malah saudara-saudaranya mengatakan bahwa Yakub sudah mengambil apa yang menjadi hak ayahnya. Dan mereka ingin melakukan sesuatu yang buruk terhadap Yakub. Karena itu di malam hari dalam bacaan kita, Yakub merencanakan untuk lari dari rumah Laban. Dan tanpa sepengetahuan Laban, pada akhirnya Yakub melarikan diri bersama istri dan anak-anak, bersama semua ternak yang telah diperolehnya itu. 3 hari mereka dalam perjalanan, baru diketahui Laban bahwa Yakub telah melarikan diri. Apa yang dilakukan Laban? Mereka mengejar. Mereka mengejar dan memperlakukan Yakub sebagai seorang pencuri. Ya. Mereka mengejar dengan berusaha untuk melakukan yang jahat terhadap Yakub. Apa yang Yakub lakukan dianggap sebagai seorang yang tidak tahu berterima kasih. Laban memahami bahwa semua yang Yakub miliki pada saat itu, istri, anak-anaknya, bahkan semua ternaknya adalah miliknya. Karena itu Laban berusaha untuk mengambil alih semua hal yang ada pada Yakub. Sementara Yakub memahami bahwa yang ada padanya saat itu adalah hasil kerjanya, upah yang telah Tuhan berikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, niat jahat Laban mengejar Yakub, dalam bacaan kita Tuhan datang kepada Laban dan mengingatkan Laban supaya tidak mengeluarkan suatu kata yang jahat terhadap Yakub. Di sini memperlihatkan bahwa Tuhan sungguh-sungguh menyertai Yakub dan menghalau semua kejahatan yang ingin menimpa kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita mengatakan bahwa Laban berjumpa dengan Yakub setelah 7 hari pengejaran di pegunungan Gilead. Gilead yang dalam bahasa Aram dikatakan sebagai gunung kesaksian atau bukit perjanjian. Dikatakan bahwa di sanalah Yakub dan Laban mengikat perjanjian. Perjanjian yang berisi syarat bahwa dari pihak Yakub, Yakub tidak boleh mengambil istri lain selain dari Rachel dan Leah yang telah dia miliki.
Yakub tidak boleh mengkhianati anak-anak Laban. Yang kedua, tugu yang dibangun atas dasar perjanjian itu menjadi batas di mana Yakub tidak boleh menyeberangi tugu itu untuk menemui Laban. Demikian juga Laban tidak boleh mendatangi Yakub melebihi tugu itu. Jadi inilah batas. Batas yang menjelaskan kepada kedua pihak untuk taat dan patuh pada perjanjian itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam perjanjian itulah kita memahami hubungan antara Laban dan Yakub kembali damai. Semua gejolak hati, kebencian, kemarahan, kejahatan yang pernah timbul dalam diri Laban atas sikap Yakub yang melarikan diri, semua yang timbul dalam hati Yakub atas sikap pamannya itu yang memperlakukan dia sebagai seorang pencuri, bahkan yang telah berlaku tidak adil kepadanya, karena di dalam ayat 41 dari pasal sebelumnya dikatakan 10 kali Laban mengubah syarat-syarat perjanjian yang dia lakukan dengan Yakub. 10 kali. Ayat 41 dari pasal 31 mengatakan, selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapatkan ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Jadi di sini menjelaskan tentang bagaimana Yakub meyakini akan penyertaan Allahnya atas semua jerih lelahnya, atas semua kesengsaraannya, atas semua hal yang dihadapinya dalam kehidupan, baik di tempat Laban maupun dalam perjalanannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, dalam kita menjalani kehidupan, kembara kehidupan kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai persekutuan, bahkan sebagai pekerja, sebagai pemimpin, kita boleh menimba nilai-nilai yang baik untuk kita teladani. Sebagai seorang ponaan, sebagai seorang anak, kita bersikap seperti Ayub. Tentu hal-hal yang terkadang kita stigmakan pada Yakub sebagai seorang penipu, ini harus kita singkirkan. Tapi nilai ketaatan, nilai berjuang, nilai pekerja keras, nilai untuk setia dan taat, yakin, penyerahan diri kepada Tuhan, itulah yang harus kita teladani dari seorang Yakub. Bagaimana dengan Laban? Kita harus meminimalisir hal-hal yang dilakukan oleh Laban jika kita ada pada posisi sebagai orang tua, sebagai pemimpin, ya, supaya kita berlaku adil. Apa yang kita lakukan terhadap setiap orang yang dalam bimbingan kita, di lingkungan pekerjaan kita, kita memperlakukan semua orang siapapun sebagai ciptaan Tuhan, sebagai sesama yang punya harkat dan martabat yang mulia di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh memperlakukannya secara tidak adil.
apa yang menjadi hak setiap orang yang bekerja, apa yang menjadi hak anak, ponakan kita, anggota keluarga kita, harus kita penuhi. Sebisanya kita harus penuhi, sehingga kehidupan dari semua orang, anak-anak kita, ponakan kita, bahkan orang-orang yang bekerja di bawah lingkungan pengawasan kita, mereka boleh merasakan kedamaian dan ketentraman. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dalam mengarungi kehidupan kita, kita akan menghadapi banyak orang yang tidak selamanya bersahabat dan manis di hadapan kita. Terkadang mereka juga akan berhadapan dengan kita manis, tapi di belakang mereka memusuhi, bahkan menikam kita. Ini keadaan, ini kenyataan yang harus kita hadapi. Tetapi kita harus tetap yakin akan penyertaan Tuhan. Kita harus tetap menyerahkan semua langkah dan jalan kita dibimbing oleh Roh Kudus. Kita harus mengerjakan dan menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita, dalam tutur kata, bahkan karya-karya kita dimanapun kita berada. Sehingga kita berusaha untuk membangun perjanjian damai dengan semua orang, siapapun. Kita juga bisa menghindari konflik sedapat mungkin kita hindari. Jangan kita menjadi penyebab dari sebuah konflik atau pertengkaran yang terjadi. Yakub berusaha menghindar konflik sehingga ia lari dari Esau. Dia berusaha menghindari konflik sehingga dia melarikan diri juga dari Laban, pamannya dan saudaranya. Jadi sedapat mungkin kita menjadi pendamai dan berusaha untuk membuat perjanjian damai. Dalam kehidupan keluarga, kita juga membangun keluarga atas dasar perjanjian. Janji sebagai suami istri saat kita hidup dalam peneguhan dan pemberkatan perkawinan kita. Hidup dalam rumah tangga kita. Saat kita membawa anak-anak kita, kita juga mengucapkan janji supaya mereka dibaptis. Saat kita bertumbuh dan menjadi dewasa, kita juga mengucapkan janji setia sebagai seorang pengikut Kristus. Jadi kalau Yakub dan Laban membuat tugu batu di Gilead, di gunung kesaksian itu, maka dalam kehidupan kita, kita punya surat baptis, surat sidi, surat akta perkawinan. Semua itu bukti dari janji-janji yang telah kita ucapkan. Bagaimana kita setia pada perjanjian itu supaya kehidupan rumah tangga kita, kehidupan pribadi kita juga kita jalani dalam damai dengan Tuhan dan sesama kita. Bapak Ibu Saudara, melalui bacaan ini juga hal yang mau kita temukan melalui kisah ini, kita belajar tentang apa penyebab sehingga terjadi berbagai ketidakdamaian, terjadi berbagai konflik dalam kehidupan kita. Penyebabnya adalah keinginan untuk apa yang kita punyai lebih dari orang lain punya. Penyebab juga adalah kerakusan. Kita terlalu rakus untuk mengambil segala sesuatu. Penyebabnya juga adalah ketidakpuasan. Kita sering menjadi orang yang tidak puas dengan apa yang telah Tuhan berikan. Penyebabnya juga adalah penyalahgunaan kekuasaan. Terkadang karena kita berkuasa, kita memperlakukan semena-mena orang yang kita kuasai. Penyebabnya juga adalah egoisme, kesombongan diri, iri hati. Bagaimana kita meminimalisir penyebab-penyebab ketidakdamaian dan konflik yang sering terjadi dalam perjalanan kehidupan kita? Pertama, kita harus memberi diri dibimbing oleh Roh Kudus.
hati, pikiran, bahkan keinginan-keinginan kita. Kita harus serahkan semuanya supaya dibimbing oleh Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus selalu bertakhta dan mengendalikan semua keinginan kita. Memberi arah yang jelas supaya kita tahu melakukan mana yang baik dan kita berusaha untuk menghindari yang tidak baik. Yang ketiga, sedapat mungkin kita hasilkan buah-buah roh dalam seluruh kehadiran kita. Tutur, pikir, laku kita wujudkan sebagai upaya untuk menghadirkan buah-buah roh dalam kehidupan kita yang dapat dialami oleh semua orang. Hanya dengan cara itu, maka kita yakin kehadiran kita akan menjadi kehadiran yang membawa damai. Dan perjanjian-perjanjian damai yang kita ucapkan dan kita wujudkan, sedapat mungkin kita taat pada syarat-syarat dari perjanjian. Kita hidup dari perjanjian Tuhan dengan kita. Karena itu mari kita setia dan kita mampu menghadirkan damai dalam seluruh segi kehidupan kita dengan semua orang, terlebih dalam keluarga dan dalam persekutuan jemaat. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut, sikap sempurna, masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Cipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kita naikkan syafaat kepada Tuhan, kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar, yang mengajar kami untuk selalu mengusahakan kehidupan yang damai dalam hati kami, damai dalam keluarga kami, damai di tempat pekerjaan kami, damai di jemaat, di masyarakat, damai dengan Tuhan, damai dengan semua orang, bahkan musuh-musuh kami. Berilah kami kuasa Roh Kudus agar kami dimampukan mewujudkan perdamaian itu dan membangun perjanjian atas dasar perjanjian damai. Patahkan semua kesombongan, bahkan keinginan-keinginan yang dapat menghancurkan hubungan-hubungan perdamaian yang kami bangun dalam keluarga, di tempat pekerjaan, di jemaat, bahkan masyarakat. Tolong kami untuk setia pada semua syarat apa yang menjadi kewajiban dan hak kami, supaya sungguh-sungguh kami mengalami berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa menyerahkan gereja-gereja Tuhan, Tuhan memberkati di dunia, di Asia, Indonesia, khusus gereja Protestan Indonesia bagian Barat, fungsionaris Majelis Sinode, Departemen Yayasan, dan BP Mupel, serta Majelis Jemaat GPIB. Tuhan Yesus memberkati dalam upaya mempersiapkan pelaksanaan ibadah di dalam situasi transisi normal baru. Tuhan menolong seluruh warga jemaat agar patuh dan taat pada semua kebijakan, semua aturan yang ada, sehingga kami boleh ikut menyumbangkan kedamaian, kesehatan, dan keselamatan bagi semua orang. Memberkati jemaat Efata, para pendeta, diaken penatua, PHMJ, BPPJ, juga pengurus unit misioner, pelayan PAPT, karyawan kantor sekretariat, paduan suara, vokal group, para pemusik. Tuhan memberkati, sehingga kami semua dapat melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan berdasarkan perjanjian yang Tuhan buat dengan kami, berdasarkan ucapan-ucapan mulut untuk mengucapkan janji-janji kami. Sehingga jemaat kami, jemaat Efata, akan selalu Tuhan berkati dalam seluruh hidup kami. Seluruh warga jemaat Efata yang terdaftar maupun yang setia beribadah, Tuhan juga memberkati. Yang berusia lanjut, yang lemah, di tempat tidur, di kursi roda, bahkan yang masih bayi di dalam kandungan, Tuhan memberkati seluruh warga jemaat. Tuhan tahu akan seluruh keberadaan, Tuhan mengerti akan seluruh suasana hati dan batin warga jemaat kami. Tuhan tolong, dan biarlah kasih karunia-Mu senantiasa tetap dan mewarnai seluruh kehidupan warga jemaat kami. Kami berdoa bagi yang berulang tahun, Tuhan sukacitakan selalu. Bagi ibu janda, bapak duda, anak yatim piatu, orang-orang cacat, kaum disabilitas yang sedang dibina di rumah-rumah tahanan, Tuhan tolong, Tuhan dampingi, Tuhan hibur dan kuatkan. Kami berdoa juga bagi yang sakit dan dalam pemulihan di rumah. Biarlah Tuhan juga hadir, menjamah, menyembuhkan. Ibu Prihianti, Wiryo Prawoto, Bapak David Manungkalit, Ibu Dina Risakota, Bapak Hotman Siagian, Bapak Wuri Cahyo, Ibu Suryati Manorek, Bapak Lawrence Kusoi, Ibu Emma Nadiak Tarore, Ibu Susila Suratin, Ibu Tukiam Karso, Ibu Eta Watimena, Ibu Marta Manuputi Kayadu, Bapak Ronald Yonathans. Biarlah Tuhan kuatkan dan sembuhkan, terlebih iman harap mereka. Kami juga berdoa menyerahkan keluarga-keluarga yang mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Secara ekonomi, secara sosial, secara politik,
Tuhan mau tolong. Tuhan yakinkan bahwa dalam situasi ini mereka juga akan dimampukan oleh karunia Roh Kudus untuk melakukan hal yang baik. Apa yang menjadi talenta, karunia mereka, mereka bisa kembangkan itu. Sehingga mereka dapat keluar dari situasi yang sulit ini. Kami serahkan para pemuda-pemudi kami, biarlah Tuhan menolong mereka dalam bekerja, mengembangkan talenta karunia, dalam pergaulan, dalam upaya untuk mendapat pekerjaan yang merindukan pendamping hidup. Tuhan tolong supaya mereka menemukan semuanya bukan dengan kekuatan diri, tapi karena pertolongan Tuhan. Suami istri yang merindukan keturunan, Tuhan juga memberkati. Juga memberkati semua pekerjaan anak-anakmu. Memberkati juga hubungan-hubungan, pergaulan, pertunangan, pertemanan. Tuhan kuduskan. Biarlah Roh Kudus menjamah mengurapi. Sehingga dalam perjalanan kehidupan, mereka selalu mengalami berkat-berkat Tuhan. Anak-anak kami yang masih kecil, bahkan di dalam kandungan, Tuhan jaga pelihara. Orang-orang tua kami yang lanjut usia, Tuhan juga lindungi. Jauhkan dari kelemahan, sakit, penyakit, bahkan hal apapun. Kami berdoa menyerahkan pemerintah kami, Tuhan memberkati presiden, wakil presiden, para menteri, dan seluruh jajaran birokrasi negeri. Biarlah Tuhan menolong mereka untuk mengambil kebijakan yang baik, tepat, untuk membawa rakyat dan masyarakat keluar dari setiap persoalan. Baik karena pandemi COVID-19 maupun karena hal-hal lainnya. Tuhan mampukan pemerintah kami juga mewujudkan damai dalam kehidupan bersama di masyarakat bahkan bangsa dan negara. Berkati juga gubernur, wali kota, camat, sampai RT RW yang ada. Khusus lingkungan kami Jakarta Selatan dan Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru. Tuhan memberkati supaya kami juga sebagai jemaat hadir dan membawa dampak kehadiran kami yang damai bagi masyarakat sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan para penderita sakit yang juga sedang dirawat di rumah sakit karena COVID-19 maupun karena hal lainnya. Tuhan jamah sembuhkan. Berkati para dokter dan suster bahkan tim relawan yang membantu untuk melakukan pengobatan terbaik, mengatasi melonjaknya para pasien karena COVID-19. Memberkati TNI Polri untuk dapat mewujudkan sebuah tatanan kehidupan yang damai, yang baik dalam masyarakat. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi para pengusaha, Tuhan menolong dan memberkati semua usaha mereka. Orang-orang kaya Tuhan berkati, juga orang-orang miskin yang terlantar, Tuhan juga tolong dan lindungi. Biarlah kehidupan kami, kehidupan yang kami jalani atas perjanjian Tuhan, di mana semua orang sama dan setara di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus, karunia Roh Kudus selalu Tuhan karuniakan untuk memimpin kami menjalani hari-hari kehidupan kami ke depan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama, yang mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Ya Allah pemurah, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup. Kepadamu kami menyerahkan ungkapan syukur dan seluruh hidup kami melalui persembahan ini. Terima dan kuduskan ya Tuhan, agar dipakai menunjang pelayanan dan kesaksian untuk menghadirkan damai sejahtera bagi semua demi kemuliaan-Mu. Amin. Sebagai bagian dari rumpun pengutusan, maka kami mohon waktu dan perhatian warga jemaat untuk beberapa pokok warta jemaat berikut ini. Diharapkan setiap keluarga mengadakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada setiap hari Rabu. Tata ibadah akan dibagikan melalui media sosial atau WhatsApp. Persembahan persepuluhan, persembahan syukur, kolekte ibadah yang dilangsungkan di rumah masing-masing dan amplop derma dapat ditransfer melalui rekening bank mandiri atas nama Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB Efata dengan kode yang telah ditentukan oleh Majelis Jemaat GPIB Efata. Ibadah hari Minggu di Gedung Gereja Efata akan dimulai pada minggu pertama bulan Juli, yaitu tanggal 5 Juli 2020 untuk jam ibadah jam 9 pagi dan jam 5 sore. Kehadiran warga jemaat di setiap jam ibadah hanya 30% dari daya tampung gedung. Karena itu kursi diatur dengan jarak duduk 1 sampai dengan 1,5 meter. Setiap warga jemaat yang datang beribadah dikhususkan berusia teruna, remaja, sampai umur 60 tahun. Warga jemaat yang berusia lanjut dan sakit atau kurang sehat dihimbau tetap beribadah di rumah pada jam 9 pagi secara live streaming melalui channel YouTube GPIB Efata. Bagi warga jemaat yang datang beribadah, diharusi mengikuti protokol keselamatan bersama untuk mencegah penyebaran virus dengan selalu wajib memakai masker dan membawa hand sanitizer. Ketentuan ini berlaku selama masa transisi sampai situasi sungguh-sungguh dinyatakan telah pulih oleh pemerintah. Mohon perhatian warga jemaat untuk tayangan video berikut ini.
Atas nama Majelis Jemaat GPIB Efata, Diaken dan Penatua yang bertugas menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah melayani dalam ibadah ini. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, anak-anak, mari kita jalani kehidupan sepekan dalam upaya mewujudkan damai dan setia pada perjanjian yang telah kita buat maupun yang telah Tuhan buat dengan kita. Sebagai pribadi, keluarga, maupun jemaat Tuhan. Jemaat, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.